Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mariati dari kelas HES6A NIM 1822111009. Di sini saya akan membacakan presentasi tentang General Review materi asuransi syariah. Yang pertama, materi tentang landasan teori asuransi syariah, bahwa asuransi ialah kesepakatan bersama antara anggota masyarakat untuk saling menjalin dan menanggung dengan cara mengumpulkan uang dan membuat sebuah tabungan dan keuangan bersama yang digunakan sebagai dana bantuan bagi seseorang yang ditimpa kesusahan. Sejarah asuransi itu yang pertama tumbuh di suku Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan akhilah atau saling memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga. Akad yang digunakan dalam asuransi ialah akad tabaruk, yaitu bahwa sumbangan atau derma. Akad tabaruk ialah bentuk transaksi yang bersifat nirlaba atau not for profit transaction, tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial. Bahwa pendapat ulama tentang asuransi ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Asuransi jiwa syariah hukumnya itu dibolehkan sebab asuransi sebagai salah satu sistem yang relevan dengan tujuan umum syariah. Bahwa para ulama berbeda pendapat melihat asuransi syariah ditambah keterbatasan mereka berbeda pendapat atau pandangan tentang kesohihan asuransi diaplikasikan di dunia Islam. Landasan yang digunakan dalam bisnis asuransi syariah ialah Al-Quran, Sunnah Nabi, praktik sahabat, ijma, dan qiyas. Salah satu penghambat asuransi ialah adanya unsur gharar, ialah adanya ketidakpastian sumber dana yang dipakai untuk membayar klaim dari pemegang polis asuransi. Materi selanjutnya yaitu tentang konsep sistem operasional asuransi jiwa, bahwa asuransi jiwa ialah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah atau bagi hasil. Maka DSN MUI mengeluarkan fatwa bahwa asuransi syariah itu kegiatannya diawasi oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Materi selanjutnya tentang konsep sistem operasional asuransi kerugian. Asuransi kerugian ialah memberikan penggantian kerugian yang mungkin timbul pada harta kekayaan tertanggung. Prinsip-prinsip asuransi kerugian jiwa yaitu tauhid al-adl, zulm atau menghindari kezoliman, musyarakah al-amanah ar-ridho, dan larangan gharar, maisir, dan riba. Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi kerugian yaitu perusahaan sebagai pemegang amanah dan pengelola dana yang sesuai dengan akad mudharabah. Dalam operasional general asuransi tidak memperbolehkan adanya unsur gharar, maisir, dan riba. Dalam asuransi syariah itu menggunakan akad tijarah atau mudharabah atau akad tabaruk atau hibah dengan produk yang ada di dalam asuransi kerugian syariah. Itu menjadi dua jenis, yaitu mega risk dan simple risk. Konsep dan implementasi mudharabah dan akad tijarah, bahwa mudharabah itu termasuk dalam salah satu kontrak takaful yang dimana mekanismenya itu ada persetujuannya dilakukan ketika peserta mengisi formulir yang diberikan oleh asuransi takaful dan menandatangani perjanjian tersebut. Bentuk akadnya menggunakan akad mudharabah. Sedangkan akad tijarah ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola atau mudharib, sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang atau shahibul mal. Sedangkan perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional, yang pertama, asuransi syariah itu berdasarkan konsep tolong-menolong atau ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan. Proses yang dilalui mekanisme kerja asuransi syariah yaitu yang pertama, underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan besarnya premi. Yang kedua itu adalah polis asuransi. Sedangkan dalam konsep asuransi konvensional itu terdapat konsep mengurangi risiko individu kepada perusahaan asuransi melalui suatu perjanjian kontrak. Dalam asuransi konvensional
itu mengandung unsur gharar, riba, dan maisir karena menggunakan transfer of risk, memindahkan resiko. Premi yang terkumpul menjadi milik perusahaan dan bebas menentukan investasinya mengenai profitnya, seluruhnya milik perusahaan. Sistem investasi asuransi syariah yang pertama adalah investasi. Investasi yaitu menanamkan atau menempatkan aset baik berupa harta maupun dana di masa yang mendatang. Investasi syariah adalah suatu kegiatan produktif yang menguntungkan bila dilihat dari sudut pandang teologis dan menjadi untung atau rugi jika dipandang dari sisi ekonomis. Prinsip dasar investasi asuransi syariah bahwa perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul dari peserta. Salah satu bentuk pengelolaan dana asuransi yang paling dominan adalah menginvestasikan dana yang terkumpul melalui premi. Pihak asuransi dapat menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk investasi apa saja selama investasi itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sistem akuntansi pada asuransi syariah yaitu akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis untuk mengukur hasil kegiatan ekonomi dalam organisasi serta menyampaikan informasi kepada berbagai pihak termasuk manajemen, investor, dan regulator. Akuntansi yang Islam adalah prinsip adil, transparan, jujur, dan amanah. Dalam firman Allah yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dalam asuransi, perbedaan yang paling mendasar itu akuntansi asuransi syariah dengan akuntansi asuransi konvensional itu adalah penggunaan cash basis atau accrual basis. Pada akuntansi syariah lebih cenderung menggunakan cash basis daripada accrual basis dengan pertimbangan syar'i. Konsep marketing atau pemasaran dalam asuransi syariah yaitu dalam strategi marketing organisasi bisnis perlu juga merumuskan suatu manajemen strategi untuk bisa mengidentifikasi kekuatan dan kekurangan internal dan dibandingkan dengan peluang, opportunity, dan tantangan sehingga organisasi tersebut dapat membuat dan memilih strategi apa yang layak untuk digunakan. Corporate Culture Lembaga Keuangan Syariah dan GCG Perusahaan Asuransi Syariah. Corporate Culture yang Islami yaitu budaya perusahaan berdasarkan nilai-nilai Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Budaya perusahaan yang Islami itu terdapat berbagai cara yang harus dilakukan. Contohnya aja budaya salam, murah hati, dan ramah cara berbusana di lingkungan kerja. Manajemen yaitu suatu rangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pengendalian dalam rangka memberdayakan sumber daya organisasi baik sumber daya manusia. Tata kelola perusahaan atau dikenal dengan Good Corporate Government adalah suatu rangkaian proses berisi kebijakan, aturan, kebiasaan yang bisa mempengaruhi tata kelola suatu korporasi atau perusahaan. Tujuannya pencapaian dan peningkatan nilai perusahaan. Prinsip-prinsip Good Corporate Government yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban atau responsibility, serta kewajaran. Produk-produk asuransi syariah itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Maka asuransi syariah atau takaful terdiri dari dua jenis, yaitu asuransi jiwa atau takaful keluarga, yaitu asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah, kematian, dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful. Yang kedua adalah asuransi kerugian, yaitu asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian harta benda yang dipertanggungjawabkan. Biasanya objeknya itu harta benda atau aset seperti mobil, rumah, gedung, dan tempat usaha. Perkembangan asuransi syariah yang pertama, perkembangan asuransi syariah di Indonesia.
didirikan pada tahun 1994 melalui PT Syarikat Takaful Indonesia yang mempunyai 2 anak, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum. Menurut Bapepam, tanggal 31 Januari 2011, di Indonesia sudah terdapat 44 perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian syariah. 5 diantaranya merupakan asuransi syariah penuh atau Full Islamic Insurance System. DSN pada tahun 2001 mengeluarkan fatwa nomor 21 DSN MUI /10 /2001 tentang pedoman umum asuransi syariah yang menjadi acuan dari sisi syariah dalam penyelenggaraan kegiatan asuransi syariah di Indonesia. Perkembangan asuransi di dunia itu didirikan asuransi takaful di Sudan pada tahun 1979 yang dikelola oleh Dar al-Mal al-Islami Group yang di negara-negara Eropa dan Asia. Setidaknya ada 4 asuransi takaful dan retakaful pada tahun itu yang berpusat di Geneva, Bahamas, Luxembourg, dan Inggris. Di Amerika, asuransi syariah pertama kali berdiri pada Desember 1996, yaitu Takaful USA Insurance Company. Dibentuknya ASEAN Insurance Council atau AIC didirikan pada tahun 2003. Tujuannya yaitu untuk mendukung pengembangan industri asuransi dan reasuransi di ASEAN. Selanjutnya, perkembangan asuransi syariah di Asia diikuti oleh berdirinya Dar al-Mal al-Islami di Geneva, Swiss, dan Takaful Islami di Luxembourg. Takaful Islam Bahamas di Bahamas, Al-Takaful al-Islami di Bahrain pada tahun 1983 di Malaysia. Perkembangan dan tantangan hambatan asuransi syariah di Indonesia. Tantangan yaitu asuransi syariah kan belum memiliki peraturan khusus yang berkenaan dengan produk asuransi umum dan masih ikut kepada peraturan asuransi konvensional. Masih minimnya sumber daya manusia yang profesional, ketidaktahuan mengenai produk asuransi syariah atau takaful, minimnya keuangan perusahaan, dukungan pemerintah yang kurang memadai. Peluang asuransi syariah di Indonesia itu ruang penetrasi produk asuransi di Indonesia masih sangat luas mengingat presentase polis individual di Indonesia baru mencapai kisaran 3%, 6,6 juta dari total penduduk 220 juta jiwa. Pendapat yang bisa saya petik setelah mempelajari asuransi syariah, saya dapat mengetahui asuransi syariah dan asuransi konvensional beserta ruang lingkupnya. Karena asuransi kan saat ini berkembang sangat pesat, sudah menjadi kebutuhan yang tidak terhindar, mengingat investasi menjadi hal penting, karena dalam menjalani kehidupan, kita bisa was-was akan terjadinya peristiwa yang tidak terduga sebelumnya. Maka adanya asuransi dapat mengantisipasi mengurangi risiko yang mungkin terjadi atau diderita. Harapan saya terhadap industri asuransi syariah di Indonesia kan memiliki prospek yang bagus karena permintaan terhadap produk-produk asuransi berbasis syariah itu kan mengalami peningkatan. Maka perlu ada dukungan, yaitu akses informasi mengenai manfaat-manfaat perekonomian syariah dibandingkan dengan konvensional. Banyaknya masyarakat yang belum teredukasi tentang asuransi dan adanya pasar bebas sudah mulai diterapkan, maka perlu pemerintah untuk membantu agar terus berkembang dengan regulasi-regulasi yang mendukung industri asuransi syariah. Cita-cita yang saya citakan yaitu saya ingin menjadi hakim di pengadilan. Sekian presentasi dari general review saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirussalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.